Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk segala kemurahan-Mu yang telah kami terima, alami sampai dengan hari ini. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami rindu lagi Tuhan melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 1. Saya akan membaca bagi kita ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantar dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak, inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana, menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangatlah menyentuh hati ketika kita membaca bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai 29. Hana adalah istri dari Elkana, seorang yang berasal dari pegunungan Efraim. Alkitab mencatat pergumulan Hana sebab ia telah lama menikah dengan Elkana, tapi tidak mempunyai anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks budaya masyarakat pada waktu itu, keadaan seperti yang dialami Hana tentu sangatlah berat dan sangat menyusahkan hati dari Hana. Alkitab menuliskan bertahun-tahun Hana memohon kepada Tuhan dengan tekun supaya kepadanya diberikan seorang anak. Selanjutnya dalam kemurahan Tuhan, kemudian ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samuel. Setelah anak laki-laki ini sudah cerai susu, menurut ayat 22, anak ini dibawa kembali oleh ibunya ke rumah Tuhan di Silo, dan ia menyerahkan anak kecil ini kepada Imam Eli, supaya Samuel anak kecil ini seumur hidupnya melayani Tuhan. Sebab ia telah berjanji kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam ayat 27, ayat 28 yang telah dibacakan tadi, bahwa ia akan menyerahkan kembali pemberian dari Tuhan itu kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pelajaran rohani penting dari nas firman Tuhan ini. Pertama, orang percaya juga sewaktu-waktu diizinkan Tuhan mengalami pergumulan.
Pergumulan berat sekalipun yang kedua tidak akan dapat mematahkan iman dari orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah baik. Ia jugalah yang menjawab doa dari tiap-tiap anaknya sesuai waktu dan kehendaknya. Yang berikutnya teladan penting bagi kita dari Hana ialah bahwa ia memang mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel, anak yang ia terima dari Tuhan. Tetapi pemberian Tuhan ini tidak menjadikan Hana melupakan janjinya untuk membawa kembali Samuel yang kecil supaya dibesarkan di rumah Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Bapak Ibu, kita juga kemudian mengetahui dalam catatan kitab Samuel bahwa justru dari seorang ibu yang mengalami pergumulan inilah lahir seorang yang kemudian dikenal sebagai nabi besar yang memimpin umat Tuhan. Itulah Nabi Samuel. Selalu ada maksud baik dari Tuhan dalam tiap pergumulan anak-anaknya yang sungguh berharap kepadanya. Pertanyaan sederhana tentunya ialah bagaimana dengan kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya oleh anugerah dari Tuhan sendiri, kami dikuatkan, dimampukan menjalani hari-hari kami dan mengikut Tuhan dengan setia. Kuatkan, teguhkan kami ketika berhadapan dengan pergumulan kehidupan, dan biarlah kami terus menaruh harap kami kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan Allah kami baik adanya. Dan biarlah kiranya Tuhan menuntun kami dalam hari-hari yang kami jalani di depan. Mohon berkat-Mu atas kami semua, ya Tuhan Allah kami, sebab kami meminta kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.